Saya sebentar. pawai bisa langsung ke selatan. Sekali lagi untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang sakit merapat ke lokasi, monggo mbak-mbak, monggo. Ibu-ibu sebelah barat ya, ibu-ibu sebelah barat langsung ke utara. Yang ini dikosongin, mbak, kesanaan. Oke. Ibu-ibu bisa di sebelah barat Ancak. Oke. Mana ibu-ibu tapi hamil Pak? Sekali lagi bapak-bapak nelayan, diaturi tumut doa bersama.
kepada Wong Agung Mukti Jaya Diningrat, disilakan. Saya sampaikan namo buddhaya, shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Mohon izin Bapak Ibu, saya ingin membacakan narasi tentang Blimbing Sari di masa dahulu agar peringatan kegiatan petik laut Blimbing Sari benar-benar menjadi momen, tidak hanya momen bersyukurnya masyarakat desa Blimbing Sari, tetapi juga momen pengiling-iling pelestarian bahwa desa Blimbing Sari itu sudah ada sejak 300-an tahun yang lalu. Momen penting bahwa Blimbing Sari ini adalah tempat bersejarah di mana darah para pahlawan Blambangan membanjiri bumi Blambangan. Momen di mana Blimbing Sari mulai sejak zaman kuno adalah pusat perdagangan mulai zaman era kerajaan hingga sekarang. Dulu Banyu Alit, ini Blimbing Sari, oleh Wong Agung Mukti Jaya Diningrat. Tanah tempat kita berdiri yang bernama Blimbing Sari dulu bernama Banyu Alit. Tanah kuno yang menyimpan sejarah kepahlawanan Blambangan, yang menjadi cikal bakal Kabupaten Banyuwangi. Tanah tua yang sejak dulu hingga sekarang menjadi denyut nadi perekonomian kaum pedagang dan nelayan. Dulu Banyu Alit, kini Blimbing Sari adalah daerah kuno. Nama Banyu Alit muncul saat pasca Pralaya Macan Putih tahun 1691, saat Raja-Raja Bali mengirim utusannya ke Blambangan untuk melerai anak-anak Prabu Tawangalun yang bertikai berebut tahta pasca meninggalnya Raja Sinuwun Prabu Tawangalun. Babat Sembar menceritakan ada 300 perahu Bali sampai di Banyu Alit, pelabuhan Blambangan yang lama, setelah menyusuri pantai Watu Dodol. Sementara Babat Tawangalun menceritakan utusan Bali di bawah pimpinan Gusti Made Karangasem dan Gusti Panji Kertanegara dari Buleleng dikawal 400 orang kerabat dan 500 orang pengangkut barang mendarat di Watu Dodol, Tanjung Jajang, Tanjung Anyar, lalu berkemah di Banyu Alit. Babat Noto Diningrat menceritakan Raja-Raja Bali Dewa Agung Kelungkung, Cokorda Mengui, Gusti Made Karangasem dan Gusti Gede Panji Kertanegara dari Buleleng mengirim 900 orang ke Blambangan, mendarat di pesisir Tanjung Jajang dekat Banyu Alit. Maka dari catatan-catatan Babat ini dapat disimpulkan bahwa pelabuhan Banyu Alit yang sekarang ini bernama Blimbing Sari adalah pelabuhan kuno yang sudah ada sejak masa Kerajaan Macan Putih era Sinuwun Prabu Tawangalun yang berkuasa pada tahun 1646 hingga 1691. Sejarah mencatat Kerajaan Blambangan era Sinuwun Prabu Tawangalun memiliki dua pelabuhan besar, yakni Pelabuhan Panarukan dan Pelabuhan Loh Pangpang di Muncak. Kerajaan Blambangan mempunyai dua pelabuhan kecil, yakni Pelabuhan Gerajakan dan Pelabuhan Banyu Alit yang sekarang bernama Blimbing Sari. Dari catatan-catatan kuno ini kita dapat mengetahui bahwa Banyu Alit lebih tua 128 tahun dari kota Banyuwangi yang baru dibangun pada tahun 1774.
maka adalah menjadi benar apabila Banyualit yang sekarang menjadi Blimbing Sari kita jadikan atau ditetapkan menjadi salah satu titik awal adanya cikal bakal kota Banyuwangi. Banyualit atau Blimbing Sari adalah Banyuwangi kuno yang sudah ada sejak 379 tahun yang lalu. Tepuk tangan untuk Blimbing Sari. Dulu Banyualit, kini Blimbing Sari menyimpan cerita kepahlawanan. Dalam catatan sejarah dari Babat Sawangalun, dari Babat Notodiningrat, dan dari Babat Wilis, kembali Banyualit menuliskan sejarah, menyimpan kisah kepahlawanan yang sangat epik dan heroik. Kisah kepahlawanan seorang pangeran Blambangan yang bernama Wong Agung Wilis yang memimpin rakyat Blambangan mengusir penjajah, namun tertangkap oleh pengkhianatan. Menurut Babat Wilis, Banyualit adalah titik awal VOC menancapkan kuku kolonialisme di bumi Blambangan. Adanya Serikat Dagang Inggris atau EIC telah mengadakan kongsi dagang dengan rakyat Blambangan, membuat VOC khawatir merasa tersaingi dan sangat perlu mendirikan kantor dagang atau bahkan benteng di Blambangan. Dan perlu kita ketahui bersama, di Banyualit lah yang sekarang disebut Blimbing Sari, VOC mendirikan benteng itu pada tahun 767. Adanya benteng VOC di Banyualit membuat Pangeran Agung Wilis yang berada di Bali pulang ke Blambangan. Beliau segera memimpin perang bersama rakyat Blambangan mengusir penjajah. Dan dalam perang besar itu, Wong Agung Wilis dibantu oleh orang-orang Melayu, Palembang, Wajung, Bali, Makassar, dan Bugis. Adanya serdadu VOC di benteng Banyualit yang sudah tinggal 30 orang dan semakin habis sekarat oleh penyakit kolera, nyaris membuat perlawanan Wong Agung Wilis hampir berhasil mengusir penjajah dari bumi Blambangan. Namun sayang seribu sayang, karena pengkhianatan Mas Anom dan Mas Hoko yang menjadikan permaisuri Pangeran Danuningrat sebagai sandera di benteng Banyualit, maka Wong Agung Wilis tertembak, akhirnya tertangkap dan diasingkan di benteng Belgija Maluku. Para saudaraku semua masyarakat desa Blimbing Sari, kalau panjenengan cuma punya uang Rp1.000, di sini ada gambar benteng Belgija. Disinilah, digambar inilah dulu Wong Agung Wilis tertangkap di Banyualit dan kemudian diasingkan di sana. Banyualit adalah saksi bisu sejarah kepahlawanan Blambangan. Kisah perang Wilis yang didukung oleh suku-suku Nusantara adalah gambaran Banyuwangi, khususnya di Banyualit, sudah plural, sudah berbineka tunggal ika sejak 257 tahun yang lalu. Tepuk tangan untuk Banyualit yang sudah menjadi miniatur Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Dan perlu diketahui, kisah perang Wilis tahun 1768 inilah cikal bakal perang Bayu 1771. Karena tokoh penggagas perang Bayu seperti Kebo Undo, Manerupo, Langus, Wilondo itu adalah veteran-veteran perang Wilis yang lolos dari penangkapan dan sembunyi di Bayu. Kisah sejarah luhur ini tidak boleh hilang begitu saja, karena menjadi bagian dari kisah sejarah kepahlawanan Banyuwangi tempo dulu. Dan sekali lagi Blimbing Sari menjadi salah satu situs bersejarah, saksi bisu perlawanan rakyat Blambangan yang dipimpin Agung Wilis, serta cikal bakal perang besar, yakni Perang Bayu, yang kini setiap tahunnya diperingati sebagai hari jadi kota Banyuwangi 18 Desember 1771. Banyualit itu artinya aliran air kecil
atau muara sungai yang di zaman kerajaan dijadikan sebagai jalur masuk perahu-perahu kecil agar bisa berdagang di pedalaman kerajaan. Namun lambat laun, seiring dengan berjalannya waktu, maka aliran Banyu Alit ini mengalami pendangkalan sehingga tidak lagi memberikan manfaat yang ekonomis bagi warga sekitar. Untuk itu maka para ulama-ulama terdahulu yang diantaranya Kiai Adnan dan Kiai Abdullah serta tokoh-tokoh dan pemerintah desa sepakat mengganti nama Banyu Alit menjadi Blimbing Sari, mengambil nilai-nilai filosofi 5 sudut pada buah Blimbing sebagai perwujudan dari nilai-nilai rukun Islam, sehingga membuat Blimbing Sari dari dulu hingga sekarang terkenal dengan julukan Desa Santri. Dulu Banyu Alit, sekarang Blimbing Sari adalah sentra ekonomi kota Banyuwangi. Banyu Alit yang dulu menjadi pusat perdagangan suku-suku di Nusantara, lalu menjadi pusat perjuangan Wong Agung Wilis dan rakyat Belambangan melawan penjajah, kini telah berkembang menjadi salah satu titik ekonomi nelayan penghasil ikan di Banyuwangi selain Muncar, Brajagan, dan Bima. Banyu Alit yang kini telah menjadi Blimbing Sari telah ikut menjadi denyut nadi perekonomian di Banyuwangi dengan dibangunnya Bandara Banyuwangi. Petik laut Blimbing Sari adalah wujud kecintaan dan syukur masyarakatnya yang hidup rukun makmur dari hasil laut sejak ratusan zaman tahun yang lalu. Petik laut Blimbing Sari adalah wujud kecintaan syukur masyarakatnya yang tetap eling melestarikan kejayaan dan kepahlawanan leluhurnya di masa lalu. Di Banyu Alit yang kini menjadi Blimbing Sari, kita semua berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua senantiasa berlimpah berkah, rezeki yang tiada henti, serta manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat Blimbing Sari tercinta. Maka pada kesempatan ini saya mengajak dan saya sampaikan kepada seluruh pemuda Blimbing Sari, seluruh pemuda Ansor, pemuda Banser, dan seluruh elemen masyarakat Blimbing Sari, mari terus bersatu, terus melestarikan tinggal leluhurmu. Blimbing Sari sudah ada sejak 379 tahun yang lalu. Blimbing Sari adalah tempat para pahlawan berjuang mengusir penjajah 250 tahun yang lalu. Blimbing Sari sudah mengenal persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan sejak ratusan tahun yang lalu. Semoga Blimbing Sari jaya selalu, gemah ripah lojinawi, toto tentrem kerto lan rahajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bisa berjalan lancar dan memberi manfaat untuk kita semua. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Dewana Banyuwangi Letkolam kepada Bapak Muhammad Puji Santoso MSc, dipersilakan. Banyuwangi spesial karena di Banyuwangi ini tengok tangan. Banyuwangi spesial terus. Saya tidak bohong, karena di Banyuwangi ini budaya adat begitu kental dan begitu dilestarikan. Saya sudah pernah di Kepri, saya sudah pernah di Kaltim, pernah di Makassar, tapi tidak ada yang adat dan budayanya begitu kental dan dilestarikan seperti di Banyuwangi. Bahkan di setiap kegiatan, di setiap
momen selalu dikaitkan dengan budaya. Juga saya lihat tadi dengan adanya petik laut, gotong royong terus tumbuh. Ya, solidaritas terus tumbuh. Di sini hadir seluruh lapisan masyarakat, baik ulama, baik tokoh masyarakat, masyarakat itu sendiri, dan juga pemerintah hadir secara bersama-sama dalam rangka mensukseskan acara petik laut ini. Saya sebagai perwakilan dari aparat, dari pemerintah mungkin mengucapkan selamat merayakan petik laut. Semoga kebersamaan ini antara masyarakat dengan kami aparat Pos AL, Koramil, Polsek, dan juga pemerintah daerah bisa terus dapat dipupuk, terus bisa bersinergi, dan terus menjaga kondusivitas yang ada di Blimbing Sari, yaitu petik laut. Lebih banyak lagi yang akan kita terima. Allah.